Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Rahman Mutakin dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dasar dan ketidakpastian statistika kelompok 2. Ini adalah anggota dari kelompok 2. Tujuan kami melakukan eksperimen yaitu yang pertama menentukan massa jenis benda dan yang kedua menganalisis ketidakpastian pengukuran. Kesimpulan dari eksperimen yang kita lakukan sebelumnya yaitu jangka sorong lebih besar ketelitiannya dibandingkan daripada penggaris. Di sini juga terdapat massa jenis dari benda yang kami amati dengan menggunakan jangka sorong dan penggaris. Ini adalah hasil data pengukuran saat kami melakukan eksperimen di laboratorium fisika dengan temperatur ruang 26 derajat Celcius dan tekanan udara 0,090 atm. Eh, Benda-benda yang kami amati yaitu ada aluminium kecil, aluminium besar, dan kuningan. Kami ukur menggunakan penggaris dan jangka sorong. Penggaris ketelitiannya yaitu plus minus 0,0 maaf. Ini ketidakpastian dari penggaris plus minus 0,05, kemudian dari jangka sorong plus minus 0,005. Di sini ada massa dari benda yang kami amati. Kami mengamati dengan 3 kali percobaan, mengamati massa, mengamati panjang, lebar, tinggi, dan volume massa jenis dan rata-rata massa jenis. KSR yaitu ketidakpastian Kak, maaf. KSR yaitu adalah ketidakpastian relatif dari aluminium kecil yaitu 19,45 plus minus 0,0005. Dari aluminium besar ketidakpastian relatifnya 161,48 plus minus 0,0008. Dari kuningan ketidakpastian relatifnya yaitu 60,25 plus minus 0 plus minus 0. Dari aluminium kecil yang kita ukur dengan jangka sorong kita mendapati 19,45 plus minus 0,0005. Aluminium besar 161,48 plus minus 0,0008. Kuningan 60,25 plus minus 0. Itu ada panjang. Karena aluminium kecil dan kuningan itu kubus, jadi panjang, lebar, dan tingginya itu sama, kecuali aluminium besar. Karena aluminium besar bangunnya balok. Didapati ketidakpastian relatifnya itu 1,9,0 semua. Sedangkan kuningan 2 plus minus 0, aluminium besar 5 plus minus 0, untuk panjang, untuk lebar 4 plus minus 0, dan untuk tinggi 3 plus minus 0. Kemudian ada barang-barang yang kita ukur dengan jangka sorong yaitu aluminium kecil dengan panjang ketidakpastian relatifnya yaitu 2,2 plus minus 0 sama panjang, lebar, dan tingginya. Kuningan juga sama 2,1 plus minus 0. Untuk aluminium besar 5,3 plus minus 0. Untuk panjang, untuk lebar 4,3 plus minus 0. Dan untuk tinggi 3,1 plus minus 0. Kemudian volume dari bangun-bangun ini yaitu ketidakpastian relatifnya 6,85 plus minus 0. Untuk aluminium besar 60
plus minus 0, untuk kuningan 8 plus minus 0, untuk aluminium kecil dengan jangka sorong 10,64 plus minus 0, untuk aluminium besar 70,64 plus minus 0, ada kuningan 9,26 plus minus 0. Kemudian massa jenis eh, massa jenis diambil dari gram per sentimeter kubik. Jadi massa dibagi volume. 19,45 dibagi 6,85 yaitu hasilnya 2,83. Ini juga semuanya sama. Cara menghitungnya massa jenis, massa dibagi volume. Kemudian setelah kita menghitung semua, kita cari rata-rata dari massa jenis, yaitu massa jenis aluminium kecil 2,84, aluminium besar 2,69, dan untuk kuningan 7,53. Ini menggunakan penggaris. Kalau yang di bawah menggunakan jangka sorong, rata-rata massa jenisnya 1,82 untuk aluminium kecil, untuk aluminium besar 2,28, untuk kuningan 6,50. Kita lanjut ke hasil data pengukuran. Sama ini ya, diukurnya ada logam aluminium kecil, logam aluminium besar, dan kuningan. Kita sudah tahu dari data di atas, pasanya tinggal memindahkan data. Terus untuk mencari M min M bar, yaitu rata-rata dari ketiga massa ini dikurangi dengan massa awal. Ini yang contohnya logam aluminium kecil 19,45. Ini rata-ratanya yaitu 19,46. Jadi 19,46 dikurangi 19,45, hasilnya 0,01. Ini juga sama. Kemudian sama juga ke bawahnya. Setelah kita mengamati M min M bar, kemudian M min M bar tersebut dipangkatkan. Jadi 0,01 dipangkatkan jadi 0,0001. Sama ke bawahnya juga dipangkatkan, didapatlah hasil ini. Kemudian ada alat ukur, penggaris, dan jangka sorong sama seperti tadi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Sama pengukurannya kayak M min M bar. Kita kalau P min P bar, L min L bar, dan T min T bar, kita cari rata-rata dari panjang, lebar, dan tinggi tersebut. Kemudian kita kurangi dengan panjang, lebar, dan tinggi tersebut yang awal. Kita tahu ini panjang rata-ratanya 1,9, dikurangi panjang awal 1,9. Jadi hasilnya P min P barnya 0. Sama ke bawahnya juga. Kemudian P min P barnya itu dipangkatkan 0, dipangkatkan jadi 0. L pun, lebar pun sama. 1,9 dikurangi 1,9, hasilnya 0. 0 dipangkatkan jadi 0. Untuk tinggi juga sama 1,9. T min T barnya sama 0. Sesudah gitu lanjut ke kesimpulan percobaan kedua. Nah, kita di lab eksperimen fisika dasar mengamati dua benda, yaitu dengan tadi ya pengukuran dengan penggaris dan jangka sorong. Kemudian pengukuran kedua kita coba dengan mengakibatkan benda tersebut tenggelam. Kesimpulan dari percobaan kedua, dari hasil percobaan eksperimen kedua yang dilakukan, setiap objek memiliki massa jenis yang besar daripada massa jenis airnya, yang berakibat objek itu menjadi tenggelam. Nah,
setelah ini kita dapat kesimpulan, kita masuk ke dalam proses pengolahan data eksperimen kedua, yaitu ada sama bendanya logam aluminium kecil, logam aluminium besar, dan kuningan. Masanya sudah kita ketahui sebelumnya, kemudian kita harus menyiapkan air ke dalam wadah. Eh, kita menyiapkan airnya dengan volume awalnya 200 ml, 200 ml, kemudian kita celupkan benda tersebut ke dalam air sehingga air akan berubah naik gitu. Volume air akhir atau P1 ini dalam mililiter. Volume air awal 200 ml, kita celupkan logam aluminium kecil sehingga air tersebut berubah menjadi 210 ml. Ketika dicelupkan aluminium besar berubah menjadi 260, kemudian ketika dicelupkan kuningan berubah menjadi 208. Untuk massa jenisnya yaitu gram per mililiter. Jadi, untuk massa jenis ini yaitu gram per mililiter, kita harus cari tahu perubahan dari volume awal air ke volume akhir air. Contohnya ini, volume awal air yaitu 200, kemudian kita celupkan benda aluminium kecil sehingga volume airnya berubah menjadi 210. Ini juga sama untuk logam aluminium besar, volume air awalnya 200, ketika dicelupkan suatu benda berubah menjadi 260. Jadi, kita untuk mencari massa jenis ini, si delta volume air, massa dibagi volume, delta volume air. Contohnya ini 19,45, kan ini perubahannya 10. Jadi 19,45 dibagi 10 hasilnya 19,4. Ini juga sama 161, ini deltanya 260, 60 berarti di 161,48 dibagi 60 sama dengan 2,69. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.